Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraini binti Kamiluddin dari jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri, yang dimana itu judul materinya Laporan Supervisi Pengawasan Pendidikan. Nah, di sini ada pengertian supervisi. Supervisi adalah proses pembimbingan guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya agar dapat meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa. Melalui supervisi, kepala sekolah dapat membantu guru memecahkan masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan pembelajaran. Dengan demikian, supervisi akademik amatlah penting dilaksanakan sebagai suatu penjaminan mutu pembelajaran di tingkat satuan pembelajaran. Dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang pengelolaan pendidikan, dinyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga wajib melaksanakan supervisi pembelajaran. Dalam standar pelayanan minimal pendidikan dasar, dinyatakan bahwa supervisi pembelajaran dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 semester terhadap masing-masing guru. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan perlu menyusunkan program supervisi di awal tahun ajaran. Program tersebut dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan supervisi akademik. Nah, adapun tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Yang kedua, membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. Membantu guru dapat mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Dan yang ketiga, menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai. Yang keempat, membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat menayagunakan kemampuannya secara maksimal. Yang kelima, menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru yang di luar batas atau tidak wajar, baik tuntutan itu datangnya dari dalam sekolah maupun dari luar masyarakat. Nah, di sini ada 3 manfaat supervisi pendidikan. Yang pertama, sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama di antara guru. Yang kedua, merupakan pemicu atau penggerak terjadinya perubahan dapat unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru dalam hal pemimpin dan pembimbingan. Adapun metode yang diperlukan dalam pelaporan supervisi pendidikan. Pengembangan laporan metode merupakan teknik atau prosedur yang dilakukan dalam menyusun laporan supervisi pendidikan. Mengingat kegiatan supervisi identik dengan kegiatan penelitian seperti action research, maka metode pelaporan pun dapat mengadopsi metode laporan penelitian. Adapun pelaksanaan supervisi pendidikan, yang pertama melaksanakan supervisi akademik, dan yang kedua menganalisis hasil pelaksanaan supervisi akademik, dan yang ketiga memberikan umpan balik atau feedback dan rencana tindak lanjut. Di sini ada 6 prosedur kegiatan supervisi pengajaran atau pelayanan profesional guru. Yang pertama, pengumpulan data, dan yang kedua, penyimpulan atau penilaian, dan yang ketiga, diskusi kelemahan, yang keempat, memperhatikan kelemahan dan meningkatkan kemampuan guru, dan yang kelima, bimbingan dan pengembangan, dan yang keenam, penilaian kemajuan. Perangkat supervisi pendidikan. Salah satu perangkat yang digunakan dalam melaksanakan supervisi ialah instrumen observasi pembelajaran atau checklist, terutama supervisi kelas, supervisi klinis. Dengan demikian diharapkan indikator yang diamati untuk setiap unsur yang diamati antara lain. Yang pertama, persiapan dan apresepsi, dan yang kedua, relevansi materi dengan tujuan interaksional, dan yang ketiga, penguasaan materi, dan yang keempat, strategi, yang kelima, metode, dan yang keenam, manajemen kelas, dan yang ketujuh, pemberian
motivasi kepada siswa, dan yang ke-8 nada dan suara, yang ke-9 penggunaan bahasa, dan yang ke-10 gaya dan sikap perilaku. Nah, di sini ada studi kasus yang dimana itu Ketua Komite Reformasi Pendidikan, Kaltim Sentot Sudarto, menyayangkan maddegannya kaderisasi di tubuh kepala sekolah di kota ini. Organisasi yang dipimpinnya mencatat ada 24 orang di Samarinda yang sudah lebih 2 periode menjabat kepala sekolah di tempat yang sama. Kami melihat tak ada sinkronisasi antara pengawas sekolah dengan dinas pendidikan. Hasil yang dilaporkan, pengawasan tak ditindaklanjuti. Pak mungkin Baharudin Kasidit, tegas Sentot kepada Kaltim Pos kemarin. Menurut Sentot, pengawasan yang sudah terjun ke lapangan merasa kecewa karena temuan mereka tak ditindaklanjuti. Pihaknya bisa memahami kekecewaan itu, sebab dalam aturan Kepmendiknas 162 sudah jelas bahwa seseorang tak bisa menjabat Kepsek lebih dari 2 periode. Di Diknas nampaknya punya tim siluman yang mengabaikan pemasukan dari pengawasan. Akibat mereka yang bekerja dalam pengawasan sekolah percuma. Tanda Sentot yang didampingi Sekretaris KPK Kaltim Tri Raharjo. Disebut Sentot dari catatan KRP setidaknya ada 24 Kepsek yang sudah melebihi periode, 9 Kepsek Sman 3, Kepsek SMK, dan 13 lainnya Kepsek SMP negeri. Dari hasil pembicaraan dengan mereka, para Kepsek di SMA bersedia dimutasi, namun beberapa Kepsek SMP masih tarik ulur, sebagai mereka seolah enggan dimutasi. Padahal masa pengabdian di sekolah itu sudah selesai, ujarnya. Daripada berlarut-larut, tak ditindaklanjuti, distik lanjutnya lebih baik ditangani. Pemkot pengawasan sekolah sudah turun ke lapangan dan melaporkan hasil temuan mereka. Namun hasil temuan tak kunjung ditindaklanjuti disdik. Dalam hal ini, Pemkot mestinya secepatnya mengambil ahli kaderisasi dan mutasi Kepsek yang sudah habis masa baktinya. Pungkasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.